Ada sebuah pulau di Jepang bernama Pulau Okinawa yang penduduknya tuh memiliki rata-rata umur yang sangat panjang. Mereka memiliki rentang umur antara 80 sampai 100 tahunan lebih. Orang-orang yang hidup hingga 100 tahun ini mereka disebut sebagai centenarian, dan yang lebih dari 110 tahunan itu disebut super centenarian. Menurut para centenarian yang tinggal di Pulau Okinawa ini, alasan kenapa mereka bisa berumur panjang itu karena mereka memiliki ikigai. Ikigai ini disebutkan sebagai alasan kita bangun di pagi hari setiap harinya. Dan ini merupakan rahasia umur panjang dan rahasia hidup bahagia ala orang Jepang. Penasaran kan apa itu ikigai? Yuk kita bahas buku Ikigai karya Hector Garcia dan Frances Miralles ini. Studi medis itu mengatakan kalau para centenarian ini bukan hanya mereka hidup lebih lama dari orang lain di berbagai belahan di dunia ini, tapi mereka juga menderita lebih sedikit penyakit kronis kayak jantung atau kanker atau gangguan inflamasi juga jarang terjadi pada mereka. Kalau kamu ke Okinawa nih, kamu bakal melihat kalau para centenarian ini mereka tetap aktif melakukan banyak hal. Mereka aktif berkebun, aktif dalam kegiatan sosial, sampai mereka juga aktif dalam membangun ikatan kelompok yang erat antar masyarakat lokalnya. Ini ada contoh diagram Ikigai yang bisa kamu lihat. Jadi terdiri dari 4 bagian ya. Yang pertama itu apa yang kamu cintai, apa keahlianmu, apa yang dunia butuhkan, dan kamu dibayar untuk apa. Nah, kalau kamu mau menemukan Ikigai kamu, coba kamu bisa menyusunnya dari diagram ini dan coba kamu cari tahu kira-kira hal apa yang menjadi Ikigai kamu. Stres itu dituduh sebagai pembunuh umur panjang. American Institute of Stress mengatakan kalau sebagian besar masalah kesehatan itu disebabkan oleh stres. Karena stres itu mendorong penuaan sel dengan melemahkan struktur sel telomer yang mempengaruhi regenerasi sel dan cara sel menua. Salah satu studi yang dilakukan oleh Universitas di Yeshiva menemukan bahwa orang-orang yang hidup lama memiliki 2 sifat disposisi yang sama, yaitu sikap positif dan tingkat kesadaran emosional yang tinggi. Dengan kata lain, mereka yang mampu menghadapi tantangan dengan keadaan positif dan mampu mengelola emosinya, itu mereka sudah berada di jalur yang benar dalam perjalanan menuju umur yang panjang. Banyak centenarian dan super centenarian ini memiliki profil hidup yang sama. Mereka sempat memiliki kehidupan yang sangat sulit, namun mereka tahu cara melalui tantangan itu dengan sikap positif dan tidak terbebani oleh rintangan yang mereka hadapi. Jadi pikiran itu emang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa teman-teman terhadap tubuh kita dan bagaimana dia sangat mempengaruhi cepat lambatnya penuaan. Logoterapi merupakan mazhab psikologi yang dikembangkan oleh Viktor Frankl. Beliau merupakan mantan tahanan kamp konsentrasi Nazi di Auschwitz. Beliau percaya kalau dengan kemampuan yang kuat dan tujuan yang jelas dalam hidup, maka setiap orang akan bisa melalui keadaan apapun di hidupnya. Viktor Frankl menjadikan dirinya sebagai bahan percobaan pertama dari mazhab logoterapinya ini, di mana dia memiliki keinginan yang kuat untuk keluar dari kamp konsentrasi Nazi dalam keadaan hidup. Bayangin teman-teman, saat itu istrinya yang lagi hamil sama keluarganya, kedua orang tuanya juga ikut ditahan di kamp konsentrat Nazi. Dan seingatku ya, aku pernah baca di bukunya beliau, di bukunya Viktor Frankl yang judulnya Man's Search for Meaning, itu disebutkan bahwa saat itu istrinya itu lagi hamil dan kedua orang tuanya, pokoknya keluarganya ikut ditahan, dan kalau nggak salah mereka semua tuh meninggal. Bayangin dalam keadaan kayak gitu, coba orang yang kalian sayangin, istri kalian, calon anak kalian, dan orang tua kalian meninggal, dan kalian masuk kamp konsentrasi Nazi. Itu kan udah keadaan yang sangat berat banget ya. Tapi beliau tetap bisa survive karena beliau memiliki keinginan yang kuat untuk bisa keluar dari kamp konsentrasi itu dalam keadaan hidup. Oleh karena pengalaman yang sangat kelam itu ya, beliau tuh jadi percaya kalau dengan tujuan hidup dan dengan arah yang jelas, kita tuh bisa loh melewati segala macam rintangan dan keadaan di hidup ini. Jujur bab ini paling aku suka sih teman-teman.
Karena menurutku tujuan hidup emang bener-bener penting banget sih. Sometimes saat kita merasa frustasi ya, itu tuh karena kita nggak tahu tujuan hidup kita apa, atau kita nggak punya arah yang jelas tentang tujuan hidup kita. Sometimes kita cuma mengikuti aja apa yang orang lain lakukan, apa yang orang lain perintahkan, tapi jarang banget gitu menanyakan apa yang sebenarnya diri sendiri itu inginkan. Di bab ini disebutkan suatu keadaan yang namanya itu mengalir atau flow. Keadaan dimana saat kita merasakan waktu itu lenyap saat menenggelamkan diri dalam aktivitas yang kita nikmati. Keadaan saat seseorang begitu tertarik pada suatu aktivitas sehingga nggak ada hal lain yang tampak penting pada saat itu. Contohnya kalau kamu suka memasak dan saat kamu memasak, kamu nggak sadar waktu tuh udah berjalan beberapa jam lewat gitu aja. Atau pada saat kita menghabiskan waktu dengan membaca buku di sore hari dan tanpa sadar, tiba-tiba matahari tuh udah tenggelam aja. Ini contoh-contoh kegiatan saat kita sudah mencapai atau merasakan keadaan flow. Kemampuan untuk mencapai keadaan flow ini disebutkan sebagai resep rahasia mencapai kebahagiaan untuk hidup sesuai ikigai. Karena melalui flow, kita jadi bisa merasakan pengalaman secara optimal. Dengan membiarkan diri kita terjebak untuk melakukan kegiatan yang membawa kita pada flow, itu akan memberikan kesenangan, kegembiraan, kreativitas, dan proses saat kita sepenuhnya tenggelam dalam hidup. Kalau kalian tahu Hayao Miyazaki, beliau ini merupakan seorang animator dari studio Ghibli. Karyanya kan sangat khas ya, dan stylenya tuh sangat kuat sekali. Dikatakan kalau beliau saat sudah mulai menggambar akan sangat fokus dan masuk ke dunianya sendiri. Beliau salah satu contoh orang yang menemukan flow dalam kegiatannya dan menemukan pengalaman yang optimal dalam ikigai. Bab ini berisikan beberapa petuah dari orang-orang yang sudah hidup panjang, yang umurnya panjang, petuah-petuah dari para centenarian hingga para super centenarian. Ini beberapa perkataan mereka. Kalau kalian ada yang tahu ya, Osamu Tezuka, beliau ini merupakan bapak manga modern. Beliau ini punya semangat yang sama. Sebelum dia meninggal pada tahun 1998, kata-kata yang dia ucapkan saat menggambar kartun terakhirnya adalah, "Tolong biarkan saya bekerja." Ada 5 pelajaran penting yang didapatkan dari hasil wawancara dari penduduk setempat di desa Ogimi di Okinawa. Yang pertama, jangan khawatir. Rahasia umur panjang adalah tidak perlu khawatir. Dan jaga agar hati tetap muda, jangan biarkan dia menjadi tua. Bukalah hatimu pada orang-orang dengan senyum manis di wajah. Yang kedua, tumbuhkan kebiasaan baik. Saya merasa gembira setiap pagi, bangun pukul 6 dan membuka tirai untuk melihat kebun tempat saya menanam sayuran. Itu membuat saya rileks. Setelah 1 jam di kebun, saya kembali ke dalam rumah dan sarapan. Saya menanam sayuran sendiri dan memasaknya sendiri. Itulah ikigai saya. Ketiga, pelihara persahabatan setiap hari. Berkumpul dengan sahabat adalah ikigai saya yang paling penting. Kami semua rajin bertemu dan mengobrol. Ini sangat penting. Saya selalu tahu bahwa besok saya akan melihat mereka semua lagi di sini. Dan itulah momen favorit saya dalam hidup. Keempat, hiduplah dengan tidak tergesa-gesa. Rahasia saya untuk hidup panjang adalah selalu berkata pada diri sendiri, pelan-pelan dan tenanglah. Kamu bakal hidup lebih lama kalau kamu nggak terburu-buru. Kelima, selalu optimis. Setiap hari saya berkata pada diri sendiri, hari ini akan penuh dengan kesehatan dan energi. Hiduplah sebahagia mungkin. Ada satu istilah di Jepang yang dikenal sebagai hara hachibu. Artinya, isilah perutmu sampai 80%. Kearifan kuno warga Okinawa menyarankan mereka agar tidak makan sampai kenyang. Inilah sebabnya warga Okinawa berhenti makan ketika mereka merasa bahwa perutnya tuh sudah sampai 80% terisi. Salah satu cara mudah untuk menerapkan konsep hara hachibu ini adalah dengan melewatkan makanan penutup atau mengurangi porsi makan. Intinya tuh untuk menyiasatkan sedikit rasa lapar saat kita sudah selesai makan.
Ada juga alternatif lain untuk mengikuti aturan 80% ini, yaitu dengan berpuasa 2 hari dalam seminggu. Diet 5:2 ini merekomendasikan 2 hari puasa setiap minggu dan makan dengan normal pada 5 hari lainnya. Di antara banyaknya manfaat, puasa itu membantu untuk membersihkan sistem pencernaan dan memungkinkan sistem pencernaan untuk beristirahat. Untuk 2 bab terakhir sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa dijelaskan, jadi aku gabungkan secara singkat aja ya. Di bab 8 menjelaskan tentang pentingnya untuk terus bergerak, jangan menjadi pasif, dan jangan terlalu banyak rebahan. Kita harus terus menggerakkan badan kita, olahraga, lari, yoga, dan lain-lain. Pokoknya aktivitas yang menggerakkan badan kita. Masyarakat Okinawa cenderung bergerak setiap harinya. Mereka terus aktif setiap hari, mulai dari berkebun, aktif di kegiatan sosial. Pokoknya mereka nggak pernah pasif. Bab 9 menekankan tentang resiliensi. Satu kesamaan pada setiap orang yang punya ikigai jelas adalah mereka selalu mengejar gairahnya tanpa memedulikan apapun. Mereka tidak pernah menyerah bahkan saat semua hal tampak melawan mereka. Mereka menghadapi rintangan satu persatu. Itulah yang dinamakan resiliensi. Well, teman-teman, kita udah selesai ngebahas 9 bab di buku ini, di buku Ikigai ini. Saat pertama aku mau baca buku ini, aku pikir Ikigai itu semacam tujuan hidup gitu ya. Ternyata setelah baca buku ini, enggak specifically tentang tujuan hidup sih. Ini tentang alasan kita agar untuk kita bisa semangat menjalani hidup setiap harinya. Kira-kira kegiatan apa yang membuat kita bisa semangat setiap harinya? Dan di buku ini tuh dijelasin tadi dari 9 bab itu banyak contoh-contohnya kegiatan yang bisa menunjang kesehatan kita dan mengajarin kita agar terus aktif, agar kita harus aktif dalam hubungan sosial juga, membangun komunitas. Itu semua membantu kita agar tetap bahagia, agar kita mengurangi stres dan kita jadi bisa memiliki hidup yang lebih bermakna. Dan ada yang paling aku suka sih tentang ini ya, tentang tadi keadaan flow itu, keadaan mengalir, dimana kita terus menemukan kegiatan yang emang bener-bener kita sukai, dan saat kita menemukan kegiatan itu, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati dan kita jadi menemukan pengalaman yang optimal. Contohnya kayak Hayao Miyazaki kan, dia suka banget menggambar, dan dari kegiatan menggambarnya itu dia jadi merasakan hidup. Well, for me, buku ini sih sangat ringan untuk dibaca ya, nggak kayak beberapa buku self improvement lain yang agak berat. Ini bukunya bener-bener flow, mengalir dan sangat ringan, dan aku dapat insight yang sangat banyak. Dan semoga kalian juga dapat insight dari buku ini, yang dari 9 bab yang udah aku jelaskan tadi. Dan ayo kita mencari ikigai hidup kita bareng-bareng, teman-teman. Kira-kira atau kamu mungkin ada yang udah dapet ikigai kamu apa? Coba tulis di kolom komentar, karena aku excited buat untuk membaca ikigai teman-teman semua. Well, terima kasih banyak teman-teman udah stay sampai akhir di video ini. Semoga videonya bermanfaat dan kita ketemu di video selanjutnya ya. Bye.